Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai Kristus kiranya beserta saudara semua. Warta Lisan Minggu 6 Desember 2020. 1. Persekutuan doa masa Advent. Persekutuan doa masa Advent akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020. Pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Bacaan diambil dari Yesaya 64 ayat 1 sampai dengan 9. Persekutuan akan diselenggarakan secara online melalui kanal YouTube GKI Purworejo. 2. Persekutuan remaja atau pemuda. Persekutuan remaja atau pemuda akan diselenggarakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Persekutuan akan diselenggarakan secara online melalui kanal YouTube GKI Purworejo. 3. Celengan aksi puasa atau pantang. Celengan aksi puasa atau pantang yang telah dibagikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan seharusnya dikumpulkan pada hari Paskah yang lalu, dapat dikumpulkan ke gereja tiap hari pada jam kerja. 4. Persembahan Natal. Untuk tahun ini, Majelis Jemaat tidak membagikan amplop persembahan Natal secara khusus. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berkenan untuk memberikan persembahan Natal, persembahan dapat disampaikan ke gereja melalui amplop atau transfer ke rekening GKI Purworejo dengan menyertakan kode unik belakang 007 di akhir jumlah yang akan ditransfer. Demikian warta lisan hari ini. Tuhan memberkati kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara, hari ini kita memasuki Minggu Advent kedua. Kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan, jalan pengharapan dan damai sejahtera untuk memasuki dunia kita, untuk memasuki hati kita. Marilah bersama kita nyalakan lilin Advent kedua sambil membuka diri kita dan menjadikan sang terang buana penyuluh langkah kita.
Saudara-saudara terkasih, ibadah Minggu Advent yang kedua ini kita dasari dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudaraku terkasih, tahun ini tema rangkaian masa raya Natal kita adalah A Merry, Messy Christmas. Kenapa kita mengambil tema ini? Saudara-saudara, karena kita menyadari bahwa Natal tahun ini, Advent tahun ini, kita rayakan mungkin di dalam situasi atau perasaan yang kacau. Seharusnya tidak seperti ini. Mimpi kita tidak seperti ini. Tetapi demikianlah situasi sehingga kita harus menjalankannya demikian. Pertanyaannya, di dalam kekacauan ini bisakah kita tetap merayakan Advent, merayakan Natal dengan penuh pengharapan dan dengan sukacita? Selama beberapa minggu ke depan kita akan belajar dari beberapa tokoh di sekitar peristiwa Natal, dan hari ini kita akan belajar dari Yusuf, seorang yang ikut serta di dalam rencana Allah. Marilah kita bersama-sama menghayati tema ini sambil mendasarinya dengan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28 yang berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami, Allah yang datang ke dalam dunia di dalam rupa anak-Mu Yesus Kristus. Masa-masa Advent ini seharusnya menjadi masa bagi kami untuk mengoreksi diri, untuk membenahi hati kami,
dan menjadikannya palungan yang layak untuk kehadiran Tuhan. Masa-masa Advent ini seharusnya menjadi masa bagi kami untuk melihat ke dalam batin kami. Apakah kami sudah sungguh-sungguh siap menyambut Tuhan dengan segala keberadaan kami? Tetapi kalau kami melihat ke dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, ketika kami melihat keputusan yang kami ambil di dalam kehidupan kami, Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali keputusan itu kami ambil atas dasar pertimbangan keinginan kami. Apa yang kami inginkan, apa yang menyenangkan bagi kami, apa yang mudah untuk kami lakukan. Dan karena itu Tuhan, kami mohon ampun. Kami mohon ampun jikalau ketaatan ternyata hanya menjadi buah bibir kami, tetapi tidak mampu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ampun jikalau kami menuntut kebaikan dari orang lain. Kami menuntut orang lain untuk bisa melakukan firman Tuhan, tetapi kami sendiri tidak sempurna, bahkan tidak cukup berjuang untuk melakukan ketaatan itu. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah terang cinta Tuhan boleh hadir di dalam hati kami dan menolong kami untuk ikut serta di dalam rencana keselamatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri, kita menyambut berita anugerah dari Tuhan seperti yang disampaikannya kepada Yesaya. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkan hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Marilah kita nyatakan komitmen kita untuk mengikut Tuhan. Kita nyanyikan, ikut di Kau saja Tuhan. Kau
Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mau belajar lagi Tuhan untuk mengikut Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat di dalam berbagai situasi kehidupan kami. Taat ketika kami suka, taat ketika kami kecewa, taat ketika kami mengalami duka. Dan kiranya firman Tuhan boleh menolong kami, boleh menerangi langkah hidup kami, dan menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami membuka hati kami dan telinga kami untuk mendengarkan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Maranatha. Maranatha,
Saudara-saudara, ada sebuah cerita tentang 3 pohon. Suatu hari mereka sedang bercakap-cakap tentang harapan dan impian mereka. Maka pohon pertama memulai percakapan dengan mengatakan begini. Saya itu berharap saya akan menjadi sebuah kotak yang penuh dengan ukiran. Wah, pokoknya indah. Nanti orang akan meletakkan emas, akan meletakkan permata, perak, dan semua barang-barang berharga di dalam saya. Pohon kedua nggak mau kalah. Pohon kedua juga mengatakan, oh, saya juga punya mimpi. Mimpi saya adalah suatu hari nanti saya akan menjadi sebuah kapal yang besar. Sebuah kapal yang kokoh di mana orang-orang akan merasa aman di dalamnya. Saya akan membawa raja, membawa ratu untuk mengarungi samudra dan berkeliling dunia. Orang akan melihat kemegahan dan rasa aman di dalam saya. Mendengar 2 temannya bercerita tentang mimpinya, maka pohon ketiga dia juga berkata, wah, saya juga. Saya ingin menjadi pohon yang paling tinggi menjulang. Supaya ketika orang melihat saya, orang akan melihat cabang-cabang saya yang tinggi. Dan mereka akan melihat saya seperti bisa mencapai surga. Saya dekat dengan Tuhan. Inilah 3 mimpi dari 3 pohon. Ya saudara-saudara, setelah beberapa tahun, mereka terus berdoa dan terus berharap. Akhirnya tibalah suatu masa ketika sekelompok penebang kayu datang ke sana. Para penebang memuji kayu-kayu itu. Wah, kayu yang ini hebat, kuat sepertinya. Kayu yang ini tinggi dan kokoh. Mereka memuji kayu-kayu tersebut dan kayu-kayu itu menjadi bangga. Sebentar lagi, kata kayu-kayu itu. Sebentar lagi impian kita akan terwujud. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Pohon pertama ditebang. Tetapi ketimbang menjadikannya sebuah kotak yang berharga, si penebang kayu menjadikannya sebuah kotak tempat makan hewan. Kotak tempat makan hewan yang bukan diisi oleh emas dan permata, tetapi oleh jerami-jerami yang kotor. Dan pohon pertama menjadi kecewa. Pohon kedua, ketimbang menjadi kapal yang besar yang bisa mengarungi samudera bersama dengan raja-raja yang hebat, ternyata hanya dipotong dan dijadikan sebuah perahu yang kecil. Perahu untuk para nelayan. Pohon kedua pun menjadi kecewa. Dan pohon ketiga, begitu ia ditebang, ia menjadi potongan-potongan yang pendek. Dan mimpinya untuk bisa mencakar langit dan mencapai surga sudah lenyap. Ia dimasukkan ke dalam sebuah ruang yang gelap. Tahun-tahun berlalu, saudara-saudara.
Dan pohon-pohon itu melupakan impian mereka. Hingga akhirnya saudara-saudara suatu hari, seorang laki-laki dan seorang perempuan datang. Mereka mengambil kotak makan hewan tadi dan mengisinya dengan lebih banyak jerami. Lalu menidurkan seorang bayi di dalamnya. Beberapa hari kemudian, datanglah orang-orang asing memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Barulah pohon itu sadar, dia menjadi saksi sebuah peristiwa yang luar biasa. Dia memang tidak diisi oleh emas dan perak, tetapi ia menjadi tempat berbaring seorang bayi yang kelak akan menjadi orang hebat. Pohon kedua, beberapa tahun kemudian ada beberapa orang yang biasa, orang-orang yang tampaknya lusuh, datang menaiki perahu tersebut. Dan salah satu di antara mereka tampak sangat lelah hingga tertidur di dalamnya. Ketika mereka berlayar di tengah danau, datanglah badai yang sangat hebat dan menerjang perahu itu hingga hampir tenggelam. Orang-orang panik dan sibuk membangunkan dia yang tertidur. Lalu orang itu bangun dan berdiri dan berkata, "Tenanglah." Dan laut itu tenang. Saat itulah pohon yang kedua menyadari bahwa ia memang tidak ditumpangi oleh raja dan ratu yang hebat, tetapi ia ditumpangi oleh seorang raja atas segala raja. Pohon yang ketiga yang telah menjadi kayu-kayu potongan, dia diambil oleh seseorang yang tampaknya sudah lelah, lalu digotong berjalan, dan orang-orang mengolok-olok dia. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah bukit dan kayu itu dipancangkan. Ia tegak berdiri. Dan padanya lah disalibkan seseorang. Pada saat itulah saudara-saudara kayu ketiga menyadari, dia memang tidak bisa mencakar langit untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi dengan cara inilah, dia menjadi sangat dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, ketiga pohon itu mau bercerita apa kepada kita? Kalau kita melihat kehidupan kita masing-masing, saudara-saudara, bukankah sebenarnya hidup kita, jalan hidup kita seringkali seperti pohon-pohon itu? Ada momen-momen di dalam hidup kita ketika kita merasa impian kita, apa yang kita bangun selama bertahun-tahun, hancur seketika. Apa yang kita doakan setiap malam di tempat tidur kita, kemudian yang terjadi adalah yang kebalikannya. Dan pada waktu itu kita menjadi marah, kita menjadi kesal, sedih, kecewa. Tetapi ketika kita melalui momen-momen itu terus berjalan sedikit demi sedikit, terus mengatasi kesulitan-kesulitan itu, pada akhirnya kita bisa tiba di satu titik dan kita menoleh ke belakang. Kita menyadari bahwa sesungguhnya apa yang buruk di dalam kehidupan kita, apa yang kita anggap sebagai kejatuhan kita, apa yang kita pikir sebagai pupusnya harapan kita, ternyata telah menuntun kita untuk sebuah kebaikan yang jauh lebih besar, yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tapi jauh lebih
mulia. Saudara-saudara, itulah yang dialami oleh Yusuf yang dalam bacaan kita hari ini. Yusuf seorang pemuda yang mengalami kehancuran yang luar biasa. Karena dia bertunangan dengan seorang perempuan yang bernama Maria. Dan dalam tradisi mereka, orang Yahudi pada waktu itu, kemungkinan besar Yusuf ini sedang mengumpulkan uang, sedang mengumpulkan perlengkapan untuk berpesta, sedang menyiapkan ruang untuk membangun keluarganya. Tetapi ketika Yusuf melakukan semua itu, datanglah sebuah kabar, Maria, tunangannya, hamil. Coba bayangkan kalau kita ada dalam posisi Yusuf pada waktu itu. Hancur hatinya mendengar kabar itu. Satu peristiwa menghancurkan impian yang besar. Dan buat saya dalam kacamata seorang manusia, Yusuf punya banyak hak. Semua hak untuk marah, untuk kesal, untuk sedih, dan untuk kecewa. Akan tetapi diperhadapkan dengan persoalan itu, kita lihat apa yang menjadi respons Yusuf. Saudara-saudara, buat saya inilah yang disebut dengan cinta. Apa yang Yusuf lakukan inilah yang disebut dengan cinta. Meskipun dia marah, dia kecewa dengan apa yang terjadi pada dia. Tetapi dia tetap masih memikirkan yang terbaik untuk Maria. Dia tidak ada niatan untuk menghancurkan Maria dengan kemarahannya, dengan kesedihannya atau kekecewaannya. Tapi dia masih memikirkan apa solusi yang terbaik untuk Maria. Karena itulah dia berpikir ceraikan diam-diam. Supaya publik tidak perlu menghakimi Maria, supaya Maria tidak perlu dipermalukan, dan supaya anak yang ada di dalam kandungannya itu tidak perlu menerima label atau tercoreng mukanya. Saudara-saudara, pada momen yang penuh dengan kegalauan tersebut, ternyata Tuhan menyapa Yusuf. Tuhan datang di dalam mimpi Yusuf melalui malaikatnya. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Yusuf? Pertama, dia mau meneguhkan Yusuf. Karena itu di ayat yang ke-20 dia berkata melalui malaikatnya, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jangan takut, katanya. Allah meneguhkan Yusuf dengan mengatakan bahwa apa yang tampak seperti kecelakaan ini sesungguhnya bukan kecelakaan, tetapi sesuatu yang ada di dalam rancangan Tuhan. Bahwa apa yang mungkin menurut Yusuf ini kehancuran, sebenarnya mau dipakai Tuhan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Tetapi yang kedua, Tuhan juga meminta Yusuf untuk melakukan sesuatu. Ambil Maria sebagai istrimu. Tuhan meminta Yusuf untuk mengambil sebuah resiko yang lebih besar. Menjadikan Maria sebagai istrinya dan anak yang ada di dalam kandungannya sebagai anaknya. Saudara-saudara, bayangkan tidakkah apa yang Allah minta ini sebenarnya terlalu tinggi buat Yusuf. Sudah baik dia tidak mau mencemarkan nama Maria. Masih diminta untuk menikahi dia dan mengasuh anak yang ada di dalam kandungannya. Saudara-saudara, diperhadapkan dengan hal itu, kita lihat apa yang diputuskan oleh Yusuf. Yusuf berkata, Yusuf kemudian bangun dari tidurnya, dan Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh malaikat itu kepadanya. Di tengah situasi yang tampaknya tanpa harapan,
Yusuf memilih untuk mengambil resiko dan taat pada Tuhan. Ketika hatinya sendiri terluka, Yusuf tetap memilih untuk bermurah hati, menunjukkan kasih kepada Maria, dan ikut serta dalam rencana Tuhan, taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Saudara-saudara, kadang saya tuh berpikir begini, apa jangan-jangan Yesus itu belajar tentang kemurahan hati, belajar tentang cinta, belajar untuk mengutamakan visi Allah ketimbang ambisi pribadi dari ayahnya Yusuf ya. Sebab bahkan sebelum Yesus hadir di tengah dunia ini, dilahirkan dalam diri seorang bayi, Yusuf sudah menunjukkan karakter seorang yang luar biasa, tulus, penuh cinta, bahkan di dalam kondisi yang tidak menyenangkan buat dia. Saudara-saudara, melihat cerita Yusuf hari ini, dan kita melihat kehidupan kita saat ini, mungkin saat ini kita juga bisa mengalami, bisa ikut merasakan apa yang Yusuf rasakan. Kita ada dalam kondisi yang membuat kita semakin hari semakin mudah untuk putus asa. Kita merasa semakin hari mimpi kita ini sepertinya semakin hancur. Ada banyak orang yang saat ini nyawanya masih ada, tetapi hidupnya seperti sudah berakhir. Rasa kehilangan terus menghantui kita dari hari ke hari. Semakin banyak orang yang kehilangan hal berharga, dan kehilangan orang yang dikasihi. Dan saudara-saudara, di dalam kegalauan hidup yang seperti ini, firman Tuhan pada hari ini meminta kita, mengajak kita untuk ayo taat. Ayo tetap ikut dalam rencana Tuhan. Tetap menyatakan cinta, tetap mengutamakan Tuhan ketimbang mimpi-mimpi kita. Tapi saudara-saudara, persoalannya apakah itu hal yang mudah? Mencoba untuk taat pada Tuhan sehari, 2 hari mungkin masih bisa kita lakukan. Tapi coba taat berhari-hari, berbulan-bulan, masih bisakah kita lakukan? Contoh sederhana, protokol kesehatan aja. Awal-awal ketika pandemi kita semangat melakukannya. Tapi makin lama makin kesini coba lihat, mereka yang taat malah terlihat seperti minoritas, seperti salah, dan sepertinya berpikir apa iya masih perlu melakukannya. Itu baru soal protokol kesehatan. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, pelayanan, kita juga pasti berusaha untuk taat pada Tuhan. Dan semakin hari panggilan ketaatan ini mungkin semakin membuat kita merasa, bisa enggak ya? Sanggup enggak ya? Kapan, sampai kapan kita harus taat seperti ini? Sampai kapan kegalauan ini akan berakhir? Tetapi saudara-saudara, kisah Yusuf hari ini mau mengingatkan kita bahwa ketaatan yang kita kerjakan setiap hari tidak pernah berakhir sia-sia. Semua yang dirancangkan Tuhan pasti membuahkan kebaikan. Dan karena itu kalau kita memilih untuk ikut di dalam rancangan Tuhan, taat kepada Tuhan, maka ketaatan kita meski sulit, tetapi tidak akan pernah berakhir sia-sia. Buah kebaikan itu mungkin tidak seperti yang kita bayangkan, seperti 3 pohon tadi. Tapi buah kebaikan itu pasti nyata akan terjadi. Sama seperti 3 pohon tadi yang tidak menjadi kotak perhiasan mahal, tidak juga menjadi kapal pesiar yang hebat, atau tidak jadi pohon yang tinggi dan menjangkau langit. Tetapi toh pada kenyataannya, Tuhan memakai mereka untuk sebuah tujuan yang lebih mulia, menjadi cara Tuhan, alat Tuhan untuk mengerjakan keselamatan
di dalam dunia. Saudara-saudara, karena itu buat kita yang mungkin mulai merasa lelah dan putus asa, mari kita berjuang sedikit lagi. Buat kita yang mungkin merasa capek dan bertanya-tanya sampai kapan harus taat, lakukanlah sehari lagi. Esok katakan kepada diri kita sendiri, lakukanlah sehari lagi. Dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena saudara-saudara, hanya di dalam ketaatanlah kita bisa ikut ambil bagian di dalam sukacita dari rencana keselamatan yang dikaryakan Tuhan sempurna untuk dunia ini. Mari ikut serta dalam rencana Tuhan. Semua yang mengikut Dia tidak akan pernah disia-siakannya. Tuhan menolong kita. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang merancangkan kebaikan di dalam hidup kami, pada saat ini kami datang kepadamu, mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, memohon belas kasih dari Tuhan, memohon hikmat dari Tuhan agar Tuhan memampukan kami untuk menjadi jalan hadirnya berkat Tuhan, jalan keselamatan Tuhan di tengah dunia yang saat ini mungkin sedang putus asa, dunia yang menderita, dunia yang menantikan kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, seraya kami berdoa, menaikkan permohonan kami, Tuhan juga tolong bukakan mata hati kami untuk dapat melihat sekeliling kami dan berusaha berjuang bersama-sama dengan mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang
berusaha untuk melawan sakit penyakit yang ada. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang sedang ada dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk para perawat yang terus mengupayakan kesehatan, keluarga yang terus mendampingi dengan sabar, dan masyarakat yang juga memberikan dukungan. Tuhan, tolong kami semua, berikan kekuatan kepada kami untuk menjalankan peran kami masing-masing dengan baik. Tuhan, bukakan mata kami ketika ada orang yang mulai putus asa dan membutuhkan pertolongan kami. Tuhan hadir di dalam berbagai cara untuk memberikan semangat dan pemulihan, sehingga di dalam sakit penyakit pun, di dalam dunia yang mengalami wabah pun, kami bisa merasakan cinta, kasih, dan pertolongan dari Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami, bahkan mungkin juga kami yang saat ini menghadapi cuaca yang cukup ekstrim, yang mungkin menghasilkan berbagai persoalan, banjir, longsor. Tuhan, tolong kami semua untuk berjaga-jaga semampu kami, sebisa kami. Dan Tuhan, tolong juga saudara-saudara kami yang terkena bencana, Tuhan nyalakan lilin pengharapan di dalam hati mereka, sehingga mereka pun boleh berjuang di dalam pengharapan akan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk bangsa kami di dalam mengatasi seluruh problematika yang ada. Kami berdoa bagi bangsa kami yang sebentar lagi akan mengikuti pemilihan kepala daerah. Tuhan, tolong kami, berikan hikmat kepada kami untuk memilih yang terbaik, untuk memilih orang-orang yang sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi negeri ini. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh doa kami, pengharapan kami letakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk memberikan satu persembahan. Sebelumnya marilah kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, yaitu dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi demikian. Kita berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Persembahan dapat kita sampaikan melalui transfer atau memindai kris sebagaimana tertera di layar, atau mengumpulkan di amplop dan dibawa pada saat kembali beribadah di gereja. Marilah kita akan menyanyikan Bagi Yesus Kuserahkan dari KJ 363 ayat 1 dan 2. Hati dan
kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur dan terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Walaupun di dalam kehidupan kami atau masih banyak sekali ya Tuhan pandemi yang belum berakhir, tapi Engkau Tuhan yang Maha Baik selalu memberikan berkat yang begitu indah untuk kehidupan kami, sehingga kami bisa melampaui atau mencukupi kehidupan kami untuk keluarga kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu. Biarlah berkat yang kami berikan pada saat ini yang tidak seberapa yang sebanding Engkau berikan pada kami. Tapi kami sangat bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu, dan kami serahkan persembahan ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau juga memimpin untuk bendahara yang mengelola persembahan ini. Biarlah semua itu seturut kehendak-Mu saja. Semua ini kuserahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersembunyi
Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari menjadi saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita bersama memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.